Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Nah, kali ini kita akan membahas isu penting terkait kenaikan cukai rokok. Apakah kebijakan ini benar-benar efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari rokok? Nah, kita akan mendengar langsung nih dua pandangan berbeda dari smoker dan non-smoker. Penasaran? Yuk kita simak! Saya Joko Suryadiono. Saya Laksamana Safilistio. Ahmad Reza Birahmana Sidik. Kelas 1 SMA. SMA. Baru tahun ini sih mas, tahun 20 sampai 50 ribu. 150-an lah. kurang lebih 150.000. Jelas itu mempengaruhi saya jadi beli rokok yang harganya lebih murah. Karena kenaikan itu walaupun 500 perak, nah itu kerasa buat para perokok. Kenaikan 1.000, 2.000 di rokok itu berdampak banget bagi saya karena kelihatannya itu jadi agak mahal. Nggak peduli ya mau cukainya naik apa enggak, ya saya tetap merokok. Saya nggak setuju. Karena rokok jadi lebih mahal harganya. Memang tujuannya itu bagi beberapa orang bagus ya, kayak buat mengurangi konsumsi merokok yang menyebabkan kerugian. Bagus sih kalau misalnya mau dinaikkan supaya mengurangi orang-orang yang merokok. Halo, namaku Jidan. Nama aku Davina. Saya Najib Nuri Fayumi. Orang perokok itu mengganggu, tapi bagi orang yang tidak tahu tempatnya. Kalau menurut aku, perokok tuh bisa dibilang salah satu orang yang paling susah dibilangin ya. Menurut aku orang yang merokok itu sedikit egois sih, apalagi kalau misalkan dia merokok yang bukan di tempatnya gitu. Menurutku sih itu akan membawa dampak positif ya, karena akan semakin jarang orang yang beli rokok gitu. Nggak berdampak sama sekali. Terus nyatanya buat perokok pun di lingkunganku itu perokok masih tetap banyak, cuman bedanya mereka malah beralih ke rokok ilegal. Mungkin itu Masih banyak sih perokok yang nyari rokok alternatif, kayak mungkin bahkan ada rokok ilegal juga yang kayak kita tahu, terus juga malah cari alternatif rokok lain yang lebih murah begitu sih. Jadi berdampak, cuman nggak terlalu berdampak kan menurut saya. Saya setuju sih dengan hal itu. orang yang merokok itu sangat banyak, tapi kan kita juga harus berpikir supaya rokok ilegal itu juga harus dibasmi dan pengguna rokok itu benar-benar bisa berkurang lah. Setuju sih, jujur setuju banget. Cuman mungkin harus ada kebijakan lain kalau misalnya mau ngurangin kayak perokok gitu. Selain tarif mungkin ya ada peraturan-peraturan tertulis lah terkait rokok ini kalau misalnya mau ngurangin perokok. Cuman kalau misalnya terkait biaya cukai sendiri udah oke sih. Berdasarkan data infografis pada Agustus 2025, penerimaan cukai tumbuh 4,1% secara tahunan, dengan realisasi mencapai 144 triliun rupiah. Dampak dari penegakan kebijakan ini adalah negara mendapatkan kontribusi yang signifikan, yaitu sekitar 1,3% terhadap PDB pada 2025. Persaingan produk ilegal terhadap industri nasional tertekan, serta mendapatkan kendali atas peredaran barang ilegal. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman udah lihat kan wawancara dari dua sudut pandang yang berbeda, baik non-smoker ataupun smoker. Dan juga teman-teman udah lihat kan data dari kenaikan tarif cukai yang ada di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai yang ada di Indonesia ini berpotensi menjadi alat yang efektif, terutama dalam menurunkan konsumsi jangka panjang, menurunkan perokok baru, dan menekan beban kesehatan masyarakat. Tetapi kebijakan ini bukan menjadi solusi utama. Untuk itu, tanpa adanya dukungan, regulasi tambahan, edukasi, dan juga pengawasan, dampaknya bisa terbatas. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusi di kolom komentar.